Hormat kami kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya. Perkenalkanlah kami dari kelompok 2 ingin menampilkan simulasi persidangan perkara perdata, yaitu Wan Prestasi. Saya Andi Fajriahya berperan sebagai panitera. Saya Brilian Damesilain selaku Hakim Ketua. Saya Farah Anissa selaku Hakim Anggota 1. Saya Yuliana selaku Hakim Anggota 2. Saya Triana Lesnegra sebagai kuasa hukum pertama. Saya Rolin Najara selaku penggugat. Saya Deskira Ananda Putri sebagai kuasa hukum penggugat 2. Saya Istiqomah Hayati sebagai kuasa hukum tergugat 1. Saya Sonia Aldina sebagai tergugat. Saya Olivia Citra sebagai kuasa hukum tergugat 2. Saya Tea Syarita sebagai juru sumpah. Saya Muhammad Iwan Raipan sebagai kameramen. Saya Nida Nabela sebagai saksi ahli dari penggugat. Saya Dira Nurjatira sebagai saksi 2 dari penggugat. Saya Alisha Putra sebagai saksi dari tergugat. Sebelum memulai persidangan ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Dikarenakan terbatas oleh waktu, maka pengadilan ini akan terasa lebih cepat. Dan untuk menandai jeda sidang akan ditandai dengan menundukkan kepala. Semoga persidangan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Kepada para pihak penggugat dan tergugat memasuki ruangan persidangan. Para hadirin dimohon berdiri, majelis hakim memasuki persidangan. Hadirin sekalian dipersilakan untuk duduk. Kami sebagai majelis hakim ditetapkan oleh surat penetapan majelis hakim. Saya Brilian Damesilain SHMH selaku Hakim Ketua, dan saya didampingi oleh Farah Anissa SHMH Hakim Anggota 1, dan juga saya didampingi oleh Yuliana SHMH yaitu Hakim Anggota 2. Baiklah, sebelum persidangan dimulai, majelis hakim perintahkan kepada seluruh hadirin sidang untuk menata tata tertib persidangan dan menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi. Hakim anggota siap? Siap Ketua. Panitera dan petugas siap? Siap, Yang Mulia. Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 101-PDT-P-2022-PN-BJM antara pihak penggugat Arawenda Tiara melawan tergugat Sonia Aldina pada hari ini, Kamis tanggal 26 Mei 2022, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara penggugat, majelis hakim akan memeriksa identitas penggugat terlebih dahulu. Harap kepada penggugat menjawab sesuai kartu identitas saudara. Baik Yang Mulia. Nama saudara? Nama saya Rolin Najara.
Tempat dan tanggal lahir saudara. Banjarmasin 30 Juni 1985. Kebangsaan saudara. Indonesia yang mulia. Pekerjaan saudara. Saya sehari-hari sebagai seorang wira swasta yang mulia. Alamat saudara. Alamat saya Jalan Kaitani nomor 59 RT 5 Kota Banjarmasin. Agama saudara. Islam yang mulia. Jenis kelamin perempuan ya. Ya. Baiklah. Selanjutnya, majelis hakim akan memeriksa identitas pihak tergugat. Nama saudara, Sani Aldina. tempat dan tanggal lahir saudara, Makassar 1 Oktober 1989. kebangsaan saudara, Indonesia yang mulia. pekerjaan saudara, Wira swasta yang mulia. alamat saudara, Jalan Dharma Praja, RT 9, nomor 48, Kota Banjarmasin. agama saudara, Islam yang mulia. jenis kelamin perempuan ya. Iya. Saudara penggugat, dalam persidangan ini apakah saudara bertindak sendiri atau diwakili kuasa hukum saudara? Ya, saya diwakilkan oleh kuasa hukum saya yang mulia. Bagaimana dengan tergugat? Didampingi kuasa hukum atau tidak? Diwakilkan oleh kuasa hukum yang mulia. Baik panitera, silakan panggil kuasa hukum dari pihak tergugat maupun penggugat. Siap yang mulia. Kuasa hukum pihak penggugat dan tergugat dipersilakan memasuki ruangan persidangan. Kuasa hukum penggugat, berapa kuasa hukumnya? 2 orang kuasa hukum ya. Apakah membawa surat kuasa dan surat izin beracara, saudara? Ada yang mulia. Baik, silakan kuasa hukum penggugat dan tergugat mohon maju ke meja majelis untuk menyerahkan surat kuasa dan surat izin beracara. Silakan. Saudara kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, berdasarkan dengan aturan yang berlaku, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan, maka sebelum pemeriksaan dilanjutkan, saudara akan kami beri kesempatan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Untuk proses mediasi, kami memohon bantuan mediator dalam pengadilan. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Baik yang mulia, kami setuju untuk menunjuk mediator dari dalam pengadilan. Apakah para pihak akan menunjuk mediator sendiri atau ditunjuk oleh pengadilan? Baik, bagaimana dengan saudara kuasa hukum tergugat? Apakah saudara setuju untuk menunjuk mediator dari dalam pengadilan ataukah dari luar pengadilan? Baik yang mulia, kami setuju untuk menunjuk mediator dari dalam pengadilan. Baiklah, kalau memang demikian, kami menetapkan Bapak Agus Darmanto, SHMH, untuk menjadi mediator, dan kepada saudara kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, kami beri kesempatan selama 30 hari untuk melakukan proses mediasi. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Baik yang mulia. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Baik yang mulia. Baiklah, untuk memberikan kesempatan mediasi pada pihak penggugat dan pihak tergugat, dengan demikian, sidang pada hari ini ditunda selama 1 bulan dari sekarang. Untuk 1 bulan dari sekarang tanggal berapa, Panitra? Sabtu tanggal 25 Juni 2022 yang mulia. Kalau begitu di hari Senin tanggal berapa, Panitra? Tanggal 27 Juni 2022 yang mulia. Apakah ada jadwal persidangan lain pada hari itu? Tidak ada yang mulia. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin, 27 Juni 2022 jam 10.00 WITA di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Kepada para pihak diperintahkan untuk menghadap sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini ditutup.
Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 101 garing PDT.P garing 2022 garing PN BJM antara pihak penggugat Arwenda Tiara melawan tergugat Sonia Audina pada hari ini, Senin 27 Juni 2022. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah sudah dilakukan proses mediasi dengan kuasa hukum tergugat? Kami selaku kuasa hukum penggugat telah melakukan mediasi dengan kuasa hukum tergugat. Namun dalam proses mediasi tersebut tidak tercapai kata sepakat. Oleh karena itu, kami mohon kepada majelis hakim tetap melanjutkan jalannya persidangan. Terima kasih. Baik, kepada kuasa hukum tergugat, apakah sudah dilakukan proses mediasi dengan kuasa hukum penggugat? Kami selaku kuasa hukum tergugat telah melakukan proses mediasi dengan kuasa hukum penggugat. Namun dalam proses mediasi tersebut tidak ada tercapai kata sepakat. Baiklah. Oleh karena dalam proses mediasi tidak dapat dicapai kesepakatan antara penggugat dan tergugat, maka sidang akan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara telah siap dengan gugatan saudara? Siap. Silakan dibacakan kepada kuasa hukum tergugat. Dimohon untuk memperhatikan dengan seksama. Surat gugatan nomor 143 garing G garing PN BJM garing X garing 2022 perihal gugatan hutang piutang lampiran surat kuasa khusus kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Jalan DI Panjaitan nomor 27 Kota Banjarmasin di tempat yang bertanda tangan di bawah ini Destira Ananda Putri SHMH dan Firial Naila Sabila SHMH selaku advokat dan konsultan hukum yang berkantor di Jalan Ledjen S. Parman, Kota Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa tertanggal 11 Mei 2022 bertindak untuk dan atas nama Arwenda Tiara, tempat tanggal lahir Banjarmasin 30 Juni 1985, jenis kelamin perempuan, alamat Jalan Kayu Tangi nomor 59 RT 5 Kota Banjarmasin, agama Islam, warganegaraan Indonesia, pekerjaan wira swasta, yang dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum di kantor kuasa hukum di atas, hendak menandatangani dan mengajukan surat gugatan ini. Selanjutnya akan disebut sebagai penggugat. Dengan ini penggugat hendak mengajukan gugatan terhadap nama Sonia Audina, tempat tanggal lahir Mangkukuit 1 Oktober 1989, jenis kelamin perempuan, alamat Jalan Dharma Praja nomor 48 RT 8 Kota Banjarmasin, agama Islam, warganegaraan Indonesia, pekerjaan wira swasta, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun mengenai duduk persoalannya sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat pada tanggal 29 Oktober 2019 berdasarkan surat pernyataan hutang atau berhutang kepada penggugat dengan outstanding sebesar 350 juta rupiah dengan jatuh tempo pelunasan mulai tanggal 1 November 2019 sampai dengan bulan Februari tahun 2020 seharusnya telah dilunasi. Kedua, bahwa kewajiban tergugat tersebut pada poin 1 belum dilunasi kepada penggugat sampai saat ini dan masih mempunyai sisa kewajiban atau hutang sebesar 290 juta rupiah. Ketiga, bahwa sesuai pada poin 1 dan poin 2, tergugat hanya membayarkan sebagian kewajibannya sebesar 60 juta rupiah dari outstanding sebesar 350 juta rupiah. Keempat, bahwa kami telah melayangkan somasi hukum dan telah mengadakan pertemuan terhadap tergugat untuk menyelesaikan perkara ini, tetapi hanya penundaan janji untuk membayarkan kewajibannya terhadap penggugat dan juga dihubungi melalui handphone ataupun WhatsApp, tetapi tergugat tidak menyelesaikan atau melunasi sisa hutangnya dan tidak beritikat baik melunasi hutangnya yang telah disepakati. Kelima, bahwa akibat dari uang prestasi dari tergugat, maka layaklah tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin agar berkenaan menjatuhkan putusan. Primer, 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Kedua, menyatakan tergugat uang prestasi kepada penggugat dalam surat perjanjian hutang piutang tertanggal 29 Oktober
2019 adalah surat perjanjian yang sah. Ketiga, menghukum tergugat untuk membayar sisa hutang kepada penggugat sebesar 290 juta rupiah. Keempat, menghukum tergugat harus meletakkan sita jaminan untuk menjamin pembayaran kewajiban tergugat berdasarkan putusan perkara ini dengan memohon agar majelis hakim yang terhormat meletakkan sita jaminan atas kekayaan tergugat baik harta yang bergerak maupun tidak bergerak. Kelima, menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini. Subsidiar, apabila Bapak atau Ibu Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Banjarmasin, 22 Mei 2022 atas nama kuasa hukum 1 dan kuasa hukum 2. Terima kasih. Baik, untuk pihak tergugat, apakah sudah siap dengan jawaban dari surat gugatan? Belum, Yang Mulia. Bisakah kami meminta waktu 2 minggu lagi untuk mempersiapkannya? Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Keberatan yang mulia. Kami rasa waktu 1 minggu itu cukup. Terima kasih. Baiklah, untuk memberikan kesempatan pada pihak kuasa hukum tergugat untuk menyusun jawaban, sidang pada hari ini ditunda selama 1 minggu dari sekarang dan akan dilanjutkan pada minggu depan. 1 minggu dari sekarang tanggal berapa, Panitra? Senin 4 Juli 2022 yang mulia. Apakah ada jadwal persidangan lain pada hari itu? Tidak ada yang mulia. Dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin 4 Juli 2022 jam 10.00 WITA. Kepada para pihak diperintahkan untuk menghadap sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini dinyatakan ditutup. Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 101-PDT-P/2022-PN BJN antara pihak penggugat Arwenda Tiara melawan tergugat Sonia Audina pada hari ini, Senin 4 Juli 2022, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara sudah siap dengan jawaban saudara? Siap yang mulia. Silakan diserahkan dan kemudian dibacakan. Surat jawaban tergugat Banjarmasin 28 Juni 2022. Kepada yang terhormat, Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata nomor 101-PDT-P/PN-BJM Pengadilan Negeri Banjarmasin di Jalan Maijen Antasan Besar Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Olivia Citra SHMH dan Istiqomah Hayati SHMH, pekerjaan, advokat dan konsultan hukum, alamat Jalan Gatot Subroto, Banjarmasin. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Mei 2022 adalah penerima kuasa. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, nama Sonia Audina, pekerjaan wira swasta, umur 33 tahun, alamat Jalan Dharma Praja nomor 48 RT 08 Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Melawan nama Arwenda Tiara, pekerjaan swasta, umur 37 tahun, alamat Jalan Kayu Tani, nomor 59 RT 05 Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Setelah membaca dan mempelajari dengan seksama surat gugatan dari penggugat, maka bersama ini kami sampaikan bahwa jawaban dan eksepsi dan atas surat gugatan tersebut dalam perkara perdata hutang piutang terkait uang prestasi. Dengan ini menyampaikan jawaban sebagai berikut. Dalam eksepsi 1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat. 2. Bahwa menyatakan benar tergugat mempunyai hutang kepada penggugat sebanyak 350 juta rupiah. 3. Bahwa penggugat tidak mendasari dalam mengajukan gugatan luar prestasi yang menyatakan pihak tergugat tidak membayar hutangnya. Yang keempat, bahwa mengingat dalam perjanjian yang telah diperbuat antara penggugat dan tergugat pada tanggal
juta rupiah dari outstanding 350 juta rupiah. Dalam pokok perkara, yang pertama, bahwa tergugat mohon segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara. Yang kedua, bahwa dalil penggugat yang menyatakan bahwa tergugat tidak bertanggung jawab untuk membayar hutang kepada penggugat tidaklah benar dan hanya dalil-dalil yang diciptakan untuk menimbulkan opini seolah-olah tergugat tidak mau membayar hutangnya. Yang ketiga, bahwa tergugat tidak merasa melakukan wan prestasi sebagaimana disampaikan oleh penggugat sehingga penggugat akan mendapat dan mengalami kerugian tidak benar. Yang keempat, bahwa gugatan penggugat atas wan prestasi dan mohon sita jaminan atas harta kekayaan tergugat, baik yang berupa barang, bergerak maupun tidak bergerak, tidak beralasan. Sehingga dengan demikian, unsur wan prestasi yang mengakibatkan penggugat akan menderita kerugian tidak dapat dibuktikan dan permohonan sita jaminan tergugat mohon tidak dikabulkan. Yang kelima, bahwa sesuai dengan hal-hal yang diuraikan di atas, maka gugatan dari penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan penggugat dinyatakan sebagai penggugat yang tidak baik. Maka, berdasarkan uraian jawaban yang dikemukakan tersebut di atas, dengan ini tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menolak gugatan penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Dalam hal pokok perkara, yang pertama, menyatakan gugatan penggugat ditolak seluruhnya. Yang kedua, menolak permohonan sita jaminan. Yang ketiga, menyatakan bahwa tergugat tidak ingkar janji atau wan prestasi. Yang keempat, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Dan atau apabila majelis hakim perkara perdata nomor 101/PDT.P/PM/BJM berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian jawaban dari para tergugat ini disampaikan atas perhatian dan bantuan majelis hakim diucapkan terima kasih. Hormat kuasa hukum tergugat Istiqomah Hadi SHMH dan Olivia Cindra SHMH. Terima kasih yang mulia. Baiklah. Agenda persidangan selanjutnya adalah pemeriksaan bukti-bukti. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah akan mengajukan bukti-bukti? Ya, yang mulia, kami akan mengajukan bukti-bukti tertulis. Apakah saudara juga akan mengajukan saksi-saksi? Ya, kami akan mengajukan beberapa saksi. Untuk saksi, akan dibawa sendiri atau dipanggil ke pengadilan? Kami akan membawanya, yang mulia. Baik. Kapan saudara siap dengan bukti dan saksi saudara? Kami siap dalam 3 minggu, yang mulia. Bagaimana saudara kuasa hukum tergugat? Keberatan majelis. 3 minggu adalah waktu yang terlalu lama, bahkan lebih dari cukup untuk merekayasa alat bukti. Apa maksud saudara merekayasa alat bukti? Kami harus menghadirkan saksi yang saat ini sedang ada di luar kota. Dan menurut klien kami, baru akan kembali 3 minggu ke depan. Yang mulia, penggugat harusnya sudah mempersiapkan alat bukti jauh-jauh hari sebelumnya bila memang yakin gugatannya telah benar dan sesuai dengan fakta. Karena ini, saya meragukan dan adanya kemungkinan pihak penggugat menggugat tanpa dasar sehingga perlindungan ketika harus mencari alat bukti. Maksud saudara apa? Baiklah. Majelis hakim berpendapat bahwa waktu 1 minggu dirasa cukup untuk kuasa hukum penggugat menyiapkan bukti dan saksi. Dengan demikian, sidang ditunda selama 1 minggu dan akan dilanjutkan pada minggu depan. Pada tanggal berapa, Panitra? Senin tanggal 11 Juli 2022 yang mulia. Apakah ada jadwal persidangan lain pada hari itu? Tidak ada yang mulia. Baik. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin 11 Juli 2022 jam 10.00 WITA. Kepada para pihak diperintahkan untuk hadir di persidangan tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini dinyatakan ditutup. Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 101-P/2022-PN BJM antara pihak penggugat Arawenda Tiara melawan tergugat Sonia Audina
pada hari ini, Senin 11 Juli 2022, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan bukti tertulis dan mendengarkan kesaksian dari saksi penggugat. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara sudah siap dengan bukti tertulis saudara? Siap saat ini juga yang mulia. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara juga akan mengajukan saksi-saksi? Iya yang mulia, kami juga akan mengajukan saksi pada hari ini. Kepada petugas diperintahkan memanggil saksi penggugat dan tergugat masuk ke ruangan sidang. Siap yang mulia. Pada saksi penggugat dan tergugat dipersilakan memasuki ruang persidangan. Kepada semua saksi, sebelum memberikan kesaksian, majelis hakim minta saudara untuk maju menyerahkan kartu identitas saudara. Silakan. Silakan duduk. Saudara saksi, saya akan menanyakan identitas saudara saksi ahli terlebih dahulu. Saudara saksi, nama saudara, Nama saya Nila Elaine, tempat dan tanggal lahir saudara, Jakarta 16 Juli 1981, kebangsaan saudara, Indonesia yang mulia. tempat tinggal, Jalan Cemara nomor 150. agama dan pekerjaan saudara. Agama saya Islam dan pekerjaan saya sebagai notaris. Apakah saudara sehat jasmani dan rohani? Alhamdulillah sehat ya mulia. Baik. Selanjutnya saya akan menanyakan identitas saudara saksi dari pihak penggugat. Saudara saksi, nama saudara, Nama saya Dian Nurjatian yang mulia. tempat dan tanggal lahir saudara, Banjarmasin 19 Juli 1985. kebangsaan saudara, Indonesia yang mulia. tempat tinggal, Jalan Sampai Padi RT 8 nomor 49 yang mulia. agama dan pekerjaan saudara. Agama saya Islam dan pekerjaan saya pegawai negeri sipil. Baik. Selanjutnya saya akan menanyakan identitas saudara saksi dari pihak tergugat. Saudara saksi, nama saudara, Nama saya Ali Syaputra yang mulia. tempat dan tanggal lahir saudara, Tempat dan tanggal lahir saya 12 Maret 1985. kebangsaan saudara, Kebangsaan saya Indonesia yang mulia. tempat tinggal, Tempat tinggal Desa Sampurna RT 4 RW 2 Kecamatan Jangkit Kabupaten Beritokuala. agama dan pekerjaan saudara. Agama saya Islam dan pekerjaan saya petani yang mulia. Baik. Sebelum memberikan kesaksian, apakah saudara saksi bersedia bersumpah menurut agama dan kepercayaan saudara? Bersedia yang mulia. Baiklah, kepada hakim anggota 1, silakan untuk mengambil sumpah. Baik yang mulia. Kepada petugas diperintahkan untuk menempatkan diri. Saudara saksi dipersilahkan untuk berdiri. Saudara saksi silahkan ikuti lafaz sumpah yang akan saya ucapkan. Wallahi, Demi Allah saya bersumpah. demi Allah saya bersumpah Untuk menjadi saksi di muka sidang. untuk menjadi saksi di muka sidang, Untuk memberikan kesaksian yang sebenarnya. untuk memberikan kesaksian yang sebenarnya Dan tiada lain dari yang sebenarnya. dan tiada lain dari yang sebenarnya. Terima kasih kepada petugas
Kepada saksi ahli, silakan duduk di kursi yang telah disediakan, dan untuk saksi yang lain, silakan duduk kembali ke tempatnya. Saudara saksi, majelis hakim ingatkan bahwa saudara telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Untuk itu, saudara harus memberikan kesaksian dengan sejujur-jujurnya. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Saksi, mengertikah saudara mengapa saudara diperiksa dalam persidangan ini? Mengerti yang mulia, saya sebagai saksi dalam perkara utang piutang. Apakah saudara ada hubungan keluarga dengan penggugat dan tergugat? Tidak ada yang mulia. Apa hubungan saudara dengan penggugat? Saya sebagai notaris dari penggugat. Apakah saudara tahu tentang riwayat utang piutang ini? Saya tahu yang mulia. Dari mana saudara tahu? Karena saya membuat perjanjian tersebut. Hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Tidak ada ketua. Hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan? Ada, Ketua. Silakan. Saudara saksi, kapan dan di mana penggugat dan tergugat melakukan perjanjian tersebut? Perjanjian tersebut dibuat pada tanggal 29 Oktober 2019 bertempat di kantor saya yang beralamat di Jalan Cempaka Raya nomor 150 Banjarmasin Barat. Baik, cukup Ketua. Apakah kuasa hukum tergugat ingin mengajukan pertanyaan? Iya yang mulia. Silakan. Apakah saudara mendapatkan bagian dari membuat surat perjanjian tersebut? Mohon maaf izin yang mulia untuk menjawab pertanyaan tersebut karena menurut saya pertanyaan tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan perkara saat ini. Cukup yang mulia. Kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Kesaksian saudara dianggap cukup. Silakan saudara saksi mengambil kartu identitas di meja panitera. Silakan. Dan silakan kembali ke tempat Anda semula. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah akan mengajukan saksi lain? Iya yang mulia. Saksi kedua yang bernama Gina. Kepada petugas, diperintahkan memanggil saksi penggugat Gina untuk duduk di kursi saksi. Siap yang mulia. Pada saksi penggugat Gina dipersilakan untuk memasuki ruangan persidangan. Saudara saksi, majelis hakim ingatkan bahwa saudara telah disumpah atau diangkat janji menurut agama dan kepercayaan saudara. Untuk itu, saudara harus memberikan kesaksian dengan sejujur-jujurnya. Apakah saudara mengerti? Saya mengerti yang mulia. Hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Ada ketua. Silakan. Kepada saudara saksi, apakah hubungan saudara saksi dengan saudara penggugat? Hubungan saya bersama Tiara adalah teman yang mulia. Untuk itu, saudara saksi sebagai teman penggugat kenapa tidak mengingatkan atau mencegah saudara penggugat Tiara untuk tidak meminjamkan uang sebanyak itu kepada tergugat tanpa jaminan? Saya tidak bisa mencegahnya yang mulia karena dia bercerita setelah perjanjian utang piutang itu terjadi, dia hanya memperlihatkan cek kepada saya. Terima kasih kepada saudara saksi atas jawabannya. Pertanyaan dari saya sudah cukup, ketua. Hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan? Ada, Ketua. Silakan. Apakah menurut Anda saudara bukti tersebut transfer tersebut asli? Menurut saya itu asli yang mulia karena setahu saya dia melakukan perjanjian itu bersama notarisnya, jadi menurut saya itu asli. Cukup lagi. Kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Menurut saudara, dari mana uang sebanyak itu dengan mudah dipinjamkan oleh penggugat kepada klien kami? Karena saya berteman dengan Tiara, jadi saya tahu dia banyak memiliki usaha-usaha dan tidak menutup kemungkinan untuk dia memiliki banyak uang ataupun bisa lebih dari itu. Apakah saudara ingat tanggal berapa penggugat mengirim uang tersebut? Kalau tanggalnya saya sudah lupa, tapi untuk bulannya saya mengingatnya pada bulan Oktober yang Cukup yang mulia. Baik. Apakah kuasa hukum penggugat
Ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Kesaksian saudara dianggap cukup. Silakan saudara saksi mengambil kartu identitas di meja penitra dan silakan kembali ke tempat duduk Anda semula. Silakan. Kepada pihak tergugat, apakah memiliki saksi-saksi lain? Ada yang mulia. Kepada saksi dari pihak tergugat, Saudara Ali untuk memasuki ruang persidangan. Harap petugas untuk memanggil Saudara Ali. Siap Yang Mulia. Pada saksi tergugat Ali dipersilakan memasuki ruang persidangan. Saudara saksi, majelis hakim ingatkan bahwa saudara telah disumpah atau diangkat janji menurut agama dan kepercayaan saudara. Untuk itu, saudara harus memberikan kesaksian dengan sejujur-jujurnya. Apakah saudara mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saudara ada hubungan keluarga dengan pekerjaan dengan tergugat? Saya adalah kakak kandung dari suami Audina, Yang Mulia. Dengan penggugat? Tidak ada, Yang Mulia. Hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Ada ketua. Silakan. Kepada saudara saksi, apakah saudara sebagai saudara dari tergugat berizin kepada Anda untuk meminjam uang sebanyak itu kepada saudara penggugat? Adik saya sempat meminta izin dengan saya, Yang Mulia. Namun saya sempat melarangnya karena uang yang dipinjam terlalu banyak. Tapi ternyata dia meminjam uang itu tanpa sepengetahuan saya, Yang Mulia. Baik, terima kasih saudara saksi atas pertanyaannya, atas jawabannya. Pertanyaan dari saya cukup, Yang Mulia. Baik. Apakah hakim anggota 2 ada pertanyaan? Ada, Ketua. Silakan. Apakah saudara saksi mengetahui motif pinjaman uang tersebut? Motif peminjaman uang dari adik saya itu adalah untuk biaya hidup dia. Saudara saksi, apakah saudara sudah menasihati adik saudara agar melakukan perdamaian antara penggugat dan tergugat? Saya sering menasihati adik saya untuk melakukan perdamaian dengan pihak penggugat. Baik, cukup. Baik. Kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Kepada saksi, apakah tergugat ada memberitahu Anda berapa nominal hutang kepada penggugat? Nominal peminjaman uang itu 350 juta. Apakah Anda mengetahui bahwa tergugat telah membayar 60 juta kepada penggugat? Benar, saya mengetahui karena saya mengantarkan dia membayar uang 60 juta itu ke bank. Ke bank? Iya, Bank apa? Bank BRI. Setahu saksi sekarang, uang tersebut digunakan untuk apa? Setahu saya uang tersebut digunakan adik saya untuk membeli mobil dan emas. Apakah saudara saksi tahu mobil tersebut dibeli secara cash atau kredit? Ya, cash. Kalau saya boleh tahu, berapa gram emas yang dibeli? 150 gram. Yakin 150 gram? Yakin. Oke. Apakah saudara saksi mengetahui mobil tersebut digunakan untuk apa sehari-hari? Mobil yang dibeli adik saya digunakan dia untuk kepentingan dia sehari-hari. Dan juga saya sering memakai mobil itu. Dipakai di mana? Saya untuk bekerja. Sudah cukup ya, Mulia? Baik. Kesaksian saudara dianggap cukup. Silakan saudara saksi mengambil kartu identitas di meja panitera dan kembali ke tempat duduk Anda semula. Silakan. Baiklah, untuk membacakan putusan akan dilaksanakan pada persidangan minggu depan. Untuk sidang minggu depan di hari apa, Panitra? Senin tanggal 18 Juli 2022 Yang Mulia. Baiklah, dengan demikian sidang akan dilanjutkan minggu depan. Agenda pembacaan putusan Senin 18 Juli 2022. Kepada para pihak diperintahkan untuk hadir di persidangan tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini ditutup. Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata
pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 101-PDT.P/PN antara pihak penggugat Arawenda Tiara melawan tergugat Sonia Audina. Pada hari ini 18 Juli 2022 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat. Dimohon untuk memperhatikan dengan seksama. Putusan nomor 101-PDT.P/2022-PN Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Arawenda Tiara, tempat tanggal lahir Banjarmasin 30 Juni 1985, jenis kelamin perempuan, alamat Jalan Kayu Tangi, RT 5, Kota Banjarmasin, agama Islam. Dalam hal ini diwakili oleh Desvira Ananda Putri, SH, dan Virial Naila Nabila, SH, advokat dan konsultan hukum yang beralamatkan Jalan Letjen S. Parman, Kota Banjarmasin, disebut sebagai penggugat. Lawan Sonia Audina, tempat tanggal lahir Mangkohui, 01 Oktober 1989, alamat Jalan Dharma Praja, RT 08, Kota Puruk Cahu, agama Islam. Dalam hal ini diwakili oleh Istiqomah Hayati, SH, dan Olivia Citra Sentana Tinambunan, SH, advokat dan konsultan hukum yang beralamatkan Jalan Gatot Subroto, Kota Banjarmasin, disebut sebagai tergugat. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara berserta surat-surat yang bersangkutan, setelah mendengar penggugat dan tergugat tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 27 Juni 2022 dalam register nomor 101-P/2022-PN telah mengajukan gugatan sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat pada tanggal 29 Oktober 2019 berdasarkan surat pernyataan hutang atau berhutang kepada penggugat dengan outstanding sebesar 350 juta dengan jatuh tempo pelunasan mulai tanggal 1 November 2019 sampai dengan bulan Februari tahun 2020 seharusnya telah dilunasi. 2. Bahwa kewajiban tergugat tersebut pada poin 1 belum dilunasi kepada penggugat sampai saat ini dan masih mempunyai sisa kewajiban atau hutang sebesar 290 juta. 3. Bahwa sesuai pada poin 1 dan poin 2, tergugat hanya membayarkan sebagian kewajibannya sebesar 60 juta rupiah dengan outstanding 390 juta rupiah. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa dalil pokok gugatan penggugat pada pokoknya adalah bahwa menyatakan tergugat wan prestasi kepada penggugat dalam surat perjanjian hutang piutang tertanggal 29 Oktober 2019 adalah surat perjanjian yang sah. Menimbang bahwa tergugat sebelum menjawab dalil pokok gugatan penggugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa tergugat tidak menyangkal dan mengetahui segala kronologi yang disampaikan oleh penggugat dalam gugatannya dan tergugat beritikat baik untuk menyelesaikan sisa kewajiban atau hutangnya kepada penggugat dengan cara melakukan pembayaran secara bertahap sesuai dengan kemampuan tergugat. Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, hakim berpendapat bahwa eksepsi tergugat tersebut adalah bukan eksepsi karena tergugat mengakui dan membenarkan gugatan dari penggugat. Menimbang bahwa atas dalil pokok gugatan penggugat tersebut, tergugat memberi jawaban bahwa tergugat menerima dan membenarkan surat perjanjian hutang piutang yang tertanggal
adalah surat perjanjian yang sah dan tergugat akan menyelesaikan sisa kewajiban atau hutangnya kepada penggugat sebesar 290 juta rupiah dengan cara pembayaran secara bertahap sebesar 5 juta rupiah pada setiap bulannya sampai dengan lunas senilai tersebut dimulai dari 1 Juli 2020 dan pada setiap tanggal 1 pada bulan berikutnya, serta tergugat menolak untuk meletakkan sista jaminan untuk menjamin pembayaran kewajiban tergugat dikarenakan tergugat tidak memiliki harta bergerak maupun tidak bergerak yang dapat dijadikan sebagai jaminan. Menimbang bahwa hakim berpendapat meskipun tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil pokok gugatan dari penggugat, namun bahwa guna menambah keyakinan dalam pembuktian persidangan, hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa tergugat berdasarkan surat pernyataan hutang atau berhutang pada tanggal 29 Oktober 2019 kepada penggugat dengan outstanding sebesar 350 juta rupiah dengan jatuh tempo pelunasan mulai tanggal 1 November 2019 sampai dengan bulan Februari tahun 2020 yang telah mengakui dan dibenarkan oleh tergugat. Menimbang bahwa oleh karena dalil pokok gugatan penggugat telah dikabulkan, maka hakim akan mempertimbangkan petitum satu persatu dari gugatan penggugat. Menimbang bahwa terhadap petitum 2 yang menyatakan tergugat telah prestasi kepada penggugat dalam surat perjanjian menghutang piutang tertanggal 29 Oktober 2019 adalah surat perjanjian yang sah, oleh karena dalil pokok gugatan penggugat telah dikabulkan, maka petitum ini adalah beralasan dan patut dikabulkan. Menimbang bahwa terhadap petitum ketiga yang menghukum tergugat untuk membayar sisa hutang kepada penggugat sebesar 350 juta rupiah, maka sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, bahwa tergugat telah berhutang kepada penggugat sejumlah 350 juta rupiah dan tergugat telah membayar sejumlah 60 juta rupiah, sehingga kekurangan sejumlah 290 juta rupiah yang telah diakui dan dibenarkan tergugat, maka petitum ini pun adalah beralasan dan patut dikabulkan. Menimbang bahwa terhadap petitum keempat yang menghukum tergugat adalah meletakkan sisa jaminan untuk menjamin pembayaran kewajiban tergugat, berdasarkan putusan perkara ini dengan memohon agar hakim yang terhormat meletakkan sisa jaminan atas kekayaan tergugat, baik harta bergerak maupun tidak bergerak, maka hakim mempertimbangkan oleh karena penggugat memohon meletakkan sisa jaminan adalah kekayaan tergugat, baik harta yang bergerak maupun tidak bergerak, tetapi tidak menyebutkan jenis harta yang bergerak maupun tidak bergerak dan tempat berada jenis harta yang bergerak maupun tidak bergerak tersebut, dan hakim dalam persidangan juga belum pernah melakukan penyitaan, maka petitum ini adalah tidak beralasan dan patut ditolak. Menimbang bahwa terhadap petitum 5 menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini, maka hakim mempertimbangkan oleh karena dalil pokok gugatan penggugat telah dikabulkan dan tergugat pada pihak yang kalah, maka petitum menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam perkara ini adalah beralasan dan patut dikabulkan. Menimbang bahwa oleh karena petitum gugatan penggugat ada yang dikabulkan dan ada pula yang tidak dikabulkan, maka dinyatakan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. Mengingat ketentuan pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana secara ketentuan-ketentuan hukum lainnya. Mengadili 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan tergugat tuan prestasi kepada penggugat dalam surat perjanjian hutang piutang tertanggal 29 Oktober 2019 adalah surat perjanjian yang sah. 3. Menghukum tergugat untuk membayar sisa hutang kepada penggugat sebesar 290 juta. 4. Menghukum tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar 266 juta. 5. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 oleh kami Brilian Damisilayan SHMH sebagai Hakim Ketua, Farah Anissa SHMH dan Juliana SHMH sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Adi Fajri Yahya SH sebagai panitera pengganti pada pengadilan negeri tersebut. Dihadiri oleh hukum penggugat, dihadiri oleh kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat.
kuasa hukum penggugat, dan kuasa hukum tergugat, apakah mengerti isi dan maksud putusan yang telah dibacakan oleh majelis hakim? Saudara kuasa hukum penggugat memiliki hak untuk menerima, pikir-pikir, atau mengajukan upaya hukum banding. Hak mana yang saudara pilih? Kami menerima itu ya. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Kami pilih yang menerima. Baik, dengan demikian persidangan antara pihak penggugat Arwenda Tiara melawan tergugat Sonia Audina hari ini Senin 18 Juli 2022 selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim meninggalkan ruangan persidangan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Ya, sekian dari kami.